Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Khairunisa, mahasiswa dari Prodi Administrasi Kesehatan Rumah Sakit dari Universitas IFET. Pada kesempatan ini, saya akan membahas masalah utama yang dihadapi sistem kesehatan kita, mulai dari akar permasalahan hingga solusi inovatif yang dapat diterapkan dengan judul Sistem Tak Terintegrasi Layanan Tak Maksimal. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam administrasi kesehatan. Mari kita lihat beberapa masalah utama. Yang pertama ada ketimpangan akses pelayanan kesehatan. 34% penduduk Indonesia masih kesulitan mengakses layanan kesehatan berkualitas. Rasio dokter per 1000 penduduk hanya 0,4, jauh di bawah standar WHO yaitu 1 per 1000 penduduk. Yang kedua, disparitas regional. Fasilitas kesehatan tersebar tidak merata, daerah terpencil dan perbatasan sangat kekurangan tenaga medis. 83% dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa. 3. Sistem informasi kesehatan yang belum terintegrasi. Data kesehatan tersebar di berbagai platform. Koordinasi antar instansi kesehatan masih melemah. Pelaporan data seringkali terlambat dan tidak akurat. Untuk memahami masalah ini lebih dalam, mari kita analisis berdasarkan data, aktor yang terlibat, dan kebijakan yang ada. Data menunjukkan angka kematian ibu melahirkan masih tinggi, sebanyak 177 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup terjadi di Indonesia. Ini menunjukkan lemahnya sistem pelayanan kesehatan ibu hamil, terutama di daerah tertinggal atau yang jauh dari fasilitas kesehatan rujuk. 2. Cakupan imunisasi dasar belum merata. Cakupan imunisasi dasar belum mencapai 89 rata-rata nasional dan belum memenuhi target pemerintah sebesar 95%. Beberapa daerah tertinggal seperti wilayah Indonesia Timur bahkan masih berada di bawah 80%. Waktu tunggu pelayanan di rumah sakit rujukan masih lama. Rata-rata pasien harus menunggu 2 hingga 4 jam untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit rujukan. Aktor utama dalam administrasi kesehatan: 1. Pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan sebagai regulator dan koordinator. Kementerian Dalam Negeri untuk koordinasi daerah. Yang kedua, pemerintah daerah. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Bupati atau Wali Kota sebagai penanggung jawab kesehatan daerah. Yang ketiga, ada fasilitas kesehatan, rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas dan jaringannya, klinik dan praktik dokter mandiri. 4. Masyarakat. Pasien sebagai penerima layanan, organisasi masyarakat sipil sebagai pengawas. Kebijakan yang relevan. Kebijakan kesehatan Indonesia yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjamin hak setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan, mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Yang kedua, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, implementasi Universal Health Coverage melalui JKN atau KIS. Target cakupan 100% penduduk Indonesia. 3. Permenkes tentang Sistem Informasi Kesehatan, standarisasi sistem informasi kesehatan, integrasi data lintas sektor. Dampak masalah. Dampak dari masalah administrasi kesehatan yang pertama terhadap masyarakat. Pelayanan kesehatan yang belum optimal menyulitkan masyarakat terutama karena tingginya biaya langsung out of pocket yang membebani ekonomi keluarga rentan. Keterlambatan penanganan kasus gawat darurat juga sering terjadi akibat keterbatasan fasilitas, tenaga medis, dan sistem rujukan yang belum efektif. Hal ini turut menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan. 2. Terhadap sistem kesehatan. Di tingkat sistem masih terjadi inefisiensi alokasi sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Program-program sering tumpang tindih dan menyebabkan pemborosan. Selain itu, kualitas data kesehatan yang rendah menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti, sehingga intervensi tidak selalu tepat sasaran. Strategi berbasis teori. 1. Penerapan teori New Public Management. Dalam sistem administrasi kesehatan, pendekatan New Public Management mendorong orientasi pada hasil dan kinerja. Ini mencakup desentralisasi pengambilan keputusan ke level lokal, serta peningkatan akuntabilitas publik agar pelayanan kesehatan dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Implementasi prinsip good governance. Prinsip good governance diterapkan melalui transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan program kesehatan. Selain itu, sistem responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar berdampak. Inovasi digital dan model pelayanan inovatif. Inovasi digital. Inovasi digital memainkan peran penting dalam transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Salah satu langkah utama adalah pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi atau SIKT, yakni platform tunggal yang menghimpun seluruh data kesehatan dari berbagai fasilitas. Dengan sistem ini, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara real-time, serta memungkinkan penggunaan prediktif analitik untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan lebih dini melalui sistem peringatan dini atau early warning system. Selain itu, penerapan telemedicine dan telehealth menjadi solusi nyata untuk mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Melalui konsultasi jarak jauh, masyarakat bisa mendapatkan layanan medis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara langsung. Ini membantu mengurangi biaya transportasi dan waktu tunggu, serta meningkatkan akses ke dokter spesialis, terutama di wilayah kekurangan tenaga medis. 2. Model pelayanan inovatif menyelaraskan pelayanan demi efektivitas dan keberlanjutan. Dalam menghadapi kompleksitas kebutuhan kesehatan masyarakat, Indonesia perlu menerapkan model pelayanan yang inovatif dan terintegrasi. Salah satu pendekatan yang mulai dikembangkan adalah integrated care model, yaitu model pelayanan yang mendorong koordinasi erat antara layanan primer atau primary care dan layanan lanjutan atau secondary care. Pendekatan ini memungkinkan manajemen kasus yang lebih efektif, khususnya bagi pasien dengan penyakit kronis. Dengan konsep continue of care, pelayanan tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif secara berkelanjutan. Selain itu, pendekatan community-based health program atau program kesehatan berbasis komunitas juga sangat penting. Melalui pemberdayaan kader kesehatan masyarakat, edukasi dan layanan dasar bisa menjangkau hingga ke lapisan paling bawah masyarakat. Pendekatan ini mendukung preventive care di tingkat grassroots, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek layanan tetapi juga subjek aktif dalam menjaga kesehatan sendiri. Model pelayanan inovatif dan reformasi kebijakan. Untuk menjawab tantangan layanan kesehatan, diterapkan pendekatan seperti integrated care, model yang diutamakan koordinasi antara layanan primer dan lanjutan, serta manajemen kasus bagi pasien kronis secara berkelanjutan, dari promotif hingga rehabilitatif. Sementara itu, community-based health program mendorong peran aktif masyarakat melalui pemberdayaan kader, program berbasis komunitas, dan layanan preventif di tingkat paling bawah. Untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, dibutuhkan reformasi di 3 aspek utama. Dari sisi regulasi, perlu harmonisasi aturan pusat daerah dan standarisasi prosedur serta akreditasi. Dari segi pembiayaan, penting dilakukan diversifikasi sumber dana, sistem pembayaran berbasis kinerja, serta insentif bagi tenaga kesehatan yang berkinerja baik. Sementara dalam hal SDM kesehatan, perlu dilakukan redistribusi tenaga medis, pendidikan berkelanjutan, dan sistem kompensasi yang lebih adil. Yang terakhir adalah kesimpulan. Permasalahan administrasi kesehatan di Indonesia mencakup ketimpangan akses, disparitas regional, lemahnya sistem informasi, dan tantangan pembiayaan serta sumber daya manusia. Untuk mengatasinya, dibutuhkan pendekatan holistik yang mencakup integrasi teknologi digital, reformasi reguler, dan pembiayaan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah strategi dan kolaborasi berbagai pihak, Indonesia dapat membangun sistem kesehatan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.